Hello netizen, pada video sebelumnya kamu sudah tahu beberapa fakta tentang peristiwa G30S. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah mendengar ataupun tahu tentang dampak dari kejadian bersejarah tersebut. Pada video kali ini kita akan kembali membahas fakta lain dan apa saja dampak yang sudah disebabkan oleh peristiwa mengerikan ini. Kamu pasti penasaran kan? Simak ulasan lengkapnya bersama Hello Nine. Saya menolak Orde Baru. Dan atas keputusan itu, saya kehilangan kewarganegaraan. Tapi saya bukan komunis. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu G30S. Siapa saja korban tokoh besar yang menjadi korban dari peristiwa ini dan beberapa dampak yang ditimbulkan. Memangnya hanya itu saja? Faktanya ada lebih banyak lagi dampak buruk dari peristiwa G30S yang terus bersemayam di bangsa ini. Dampak yang tidak kalah mengerikannya adalah rasa permusuhan pada rakyat pribumi terhadap warga negara Indonesia keturunan etnis Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Loh, kenapa pribumi dan keturunan Tionghoa sampai bermusuhan? Hal ini disebabkan karena Tiongkok sebagai sebuah negara yang memiliki paham komunis sehingga dirasa ikut bertanggung jawab atas tragedi G30S yang dianggap didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Semua kegiatan dan kepercayaan yang berkaitan dengan Tiongkok dilarang keras. Semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diwajibkan mengganti nama mereka ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Lim Xiao Leong diubah menjadi Sudono Salim. Tidak hanya itu, semua nama usaha mereka juga wajib diubah dengan nama Indonesia. Sekolah-sekolah yang bernuansa Tionghoa ditutup paksa sehingga banyak dari mantan siswanya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka. Bahkan, semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa wajib mengajukan kewarganegaraan Indonesia, termasuk para atlet yang sudah berjuang di berbagai macam event internasional dengan membawa nama Indonesia. Susi, bagaimana persiapan ke Atlanta? Siap dapat emas lagi? Surat kewarganegaraan saya nggak keluar-keluar. I am Indonesian. And I will always be. Proses ini tidaklah mudah. Begitu banyak rintangan dan persyaratan yang harus mereka penuhi. Ditambah lagi sikap diskriminasi aparat dan pegawai pemerintahan ketika mereka akan mengurus kewarganegaraan ini. Perlakuan diskriminasi dan kekerasan ini begitu kuat terjadi di masyarakat Indonesia sehingga kata PKI dan Cina sering diidentikan dengan kata Magian. Yang lebih memprihatinkan dan membuat miris adalah praktik dan rasa permusuhan itu tetap dijaga dan ingin dilestarikan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan mereka. Bahkan setelah puluhan tahun peristiwa mengerikan itu terjadi. Siapa, dalang, dan bagaimana tepatnya peristiwa ini bisa terjadi? Hal ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Ada begitu banyak teori yang muncul tanpa dapat menjelaskan secara utuh.
Seiring berjalannya waktu, tokoh kunci dari peristiwa ini banyak yang sudah meninggal dunia, sehingga semakin sulit untuk peristiwa ini terbuka secara gamblang. Apapun itu, alangkah baiknya jika semua elemen bangsa ini segera mengakhiri rasa kebencian dan permusuhan. Apalagi jika sampai menimbulkan sikap diskriminatif dan tindakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa. Nah, ternyata ada begitu banyak teori konspirasi dari peristiwa G30S yang marak beredar di masyarakat. Salah satunya ada teori yang mengatakan ternyata Bung Karno terlibat langsung dengan peristiwa G30S ini. Hah? Kok bisa? Saksikan kisah G30S series di video selanjutnya. Gimana, netizen? Itulah beberapa fakta dan dampak dari peristiwa G30S yang perlu kamu tahu. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang informasi menarik ini. Follow juga semua akun sosial media Hello9. Sampai jumpa di video selanjutnya.